X, kembali lagi dengan Let's Study, Your Study Partner. Kali ini kita akan membahas paket soal 2 ujian mandiri 2024 dengan mata pelajaran kimia. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Sebelumnya, kenalin dulu nih, nama aku Alisa Izati Fauzi, aku dari jurusan Farmasi Universitas Gadjah Mada. Aku masuknya lewat jalur ujian tulis Universitas Gadjah Mada. Nah, skor SNBT ku aku lupa inget, tapi sekitar 600 ke atas. Nah, achievement yang aku dapatin selama kuliah ini, aku lolos pendanaan di PKMRE tahun 2024. Jadi saat ini aku sedang melakukan penelitian terhadap kanker payudara. Dan kemudian kegiatan aku selama kuliah ini aku mengikuti banyak organisasi, yaitu Farmatalk, JMKI, dan Piogama yang diadakan oleh Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Oke, lanjut aja ke soal yang pertama. Di sini ada soal unsur yang memiliki sifat reduktor pertama terbesar di antara unsur-unsur berikut adalah. Nah, mari kita lihat tabel periodik. Kalau misalkan reduktor itu apa sih? Reduktor itu adalah suatu atom yang mengalami oksidasi. Nah, kalau oksidator itu apa? Suatu atom yang mengalami reduksi. Jadi dia itu berkebalikannya ya. Nah, kemudian kita lihat dari tabel periodik. Sifat reduktor itu berkurang dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan tuh maksudnya apa? Dari golongan 1 ke golongan 7. Jadi sifat reduktornya berkurang. Nah, kalau misalkan tanya terbesar, berarti paling besar itu ada di golongan 1 dan terkecil itu ada di golongan 7. Jadi kita bisa langsung aja jawab nih, kalau misalkan yang terbesar itu dari mana? Yaitu dari golongan 1 ke golongan 7 yang terkecil. Nah, di sini di opsi kita lihat kalau misalkan opsi A ya, ini benar. Kenapa? Karena ini dari golongan 1, 2, terus ke golongan 3, ke golongan 4, dan terakhir ke golongan 5. Ini jawaban yang benar. Kita lihat kunci jawabannya. Nah, soal nomor 2, ada soal gini. 18 gram sampel organik menjadi atas unsur CH dan O dibakar sempurna nih, dihasilkan 26,4 gram karbon dioksida dan 10,8 gram uap air. Berapa rumus MR senyawa tersebut? Nah, kita harus tahu dulu MR masing-masing dari senyawa ini ya, si CO2 dan H2O. Nah, CO2 itu MR-nya gini. Berarti kan C itu 12 ditambah 16 kali 2 kan, jadinya 44. Nah, MR dari si H2O itu 2 kali 1 tambah 16, jadi hasilnya 14. Oke, selanjutnya kita langsung aja bahas soal berikut. Ditanya rumus empiris. Nah, rumus empiris ini didapatkan dari perbandingan mol. Masing-masing unsur ya, perbandingan mol. Nah, untuk mengetahui perbandingan mol, kita harus tahu dulu masing-masing berapa sih masanya gitu, si CH dan O. Nah, oke, kita mulai dari massa si C. Nah, C itu ada di mana? Ada di CO2. Massa C dalam CO2. Kita tulis begini saja. Massa C dalam CO2 berarti MC. ARC-nya itu tadi 12, valensinya 1, MR-nya tadi 44, dikali masanya itu tadi 26,4 gram. Dihasilkan sebesar 7,2 gram. Nah, koefisien massa ini, massa H dalam, adanya H itu di H2O ya, dalam H2O. Nah, berarti MH. Nah, H-nya itu ada berapa di dalam H2O? Ada 2 ya kan? Di sini ya, ada 2 kali ARCH itu berapa? 1. Nah, terus tadi MR-nya 18 dikali sama ininya 10,8 ya. Nah, hasilnya 1,2 gram. Nah, terus kemudian MO. Nah, terus kemudian kita lihat dari awal gini kan, katanya 18 gram sampel organik ya. Berarti ini yang mau kita cari nih. 18 gram sampel organik jadi CX, HY, OZ. Kita nggak tahu ini masing-masing berapa gitu. X, Y, dan Z-nya. Nah, kita bisa lihat nih, massa si O itu ngambil dari 18 gram sampel. Nah, katanya nih beratnya itu 18 gram gitu. Udah, kita kurang aja dari, berarti kan aslinya kan ini kan massa si C ditambah massa H tambah massa O. Nah, kita udah tahu nih massa si C itu tadi 7,2, massa si H itu 1,2, dan massa si O itu kita belum tahu ya, kita aja X. Nah, ini hasilnya 18. Langsung aja kita tambah dan kita kurang. Hasilnya kita dapetin X sebesar 9,6 gram. Oke, dari sini kita udah bisa tahu nih massa-massanya masing-masing berapa. Ini ya semua. Nah, langsung aja kita lanjutin ke
perbandingan mol. Oke, perbandingan mol dari C banding mol si H banding mol si O. Mol itu kan rumusnya gini ya, massa dibagi AR atau MR ya, juga bisa. Mol si C ini tadi berapa? Kita tulis saja di sini 7,2, ARC-nya itu tadi 12 ya kan. Nah, dibandingin nih sama si molnya si H 1,2 bagi 1 dibandingin sama si molnya si O 9,6 dibagi sama 16. Nah, ini kan kalau diperkecil jadi 0,6 banding 1,2 banding 0,6 ya. Jadi hasilnya ini 1 banding 2 banding 1. Nah, di sini kita bisa langsung dapetin ini si X, ini si Y, ini si Z. Jadinya gini. C1 ya berarti C H2O. Nah, ini yang benar adalah apa nih? A. Diketahui relasi P menjadi 2Q adalah relasi ordo 2. Konsentrasi P adalah 0,3 molar dan laju reaksinya sebesar segini. Kalau misalkan laju reaksinya tinggal kalau misalkan konsentrasinya tinggal 0,1 molar, maka laju reaksinya itu berapa? Oke, langsung aja kita lihat. Rumus belajar ini kan si koefisien konsentrasi P angkatin ordonya. Ordonya ini X ya, aku tandain. Kalau misalkan ordonya ordo 2, langsung aja kita bikin gini ya. Nah, kita karena mau kita cari tahu lagi reaksinya, maka kita bikin gini K akar P per konsentrasi P, ini konsentrasi. Nah, dia minta yang sebelumnya ini kan konsentrasinya P. Terus setelah dia bereaksi tinggal 0,1 molar, berarti kita tinggal bandingin aja K1 banding K2. Nah, kayak K1 banding K2. K1 nya tadi kita langsung masukin berarti V1 konsentrasi 1 dengan V2 konsentrasi 2. Nah, yang kita cek kan si V2 ini berapa sih? Nah, ya udah langsung aja kita masukin V1 nya tinggi 3,6 kali 10 pangkat minus 2. Konsentrasi P nya itu 0,3 molar. Nah, ini V2 itu kita mau cari 0,1 molar. Ini molarnya kita bisa coret aja sih sebenarnya. Ini kan sama akar kan bisa dicoret juga. Ini kan 3,6 kali 10 pangkat minus 2. Ini kita bisa coret juga ya, jadi 3 V2 per 1. Nah, hasilnya kita dapetin V2 nya itu adalah 1,2 kali 10 pangkat minus 2 molar per sekon. Jawabannya adalah C. Bahas nomor 4. Di sini ada soal urea adalah pupuk sintesis dengan rumus molekul NH2,2CO. MR-nya diketahui 60. Jika salah satu pabrik urea ini menghasilkan 12.000 ton urea per tahun, maka gas N2 MR28 tuh berapa sih yang diambil untuk sintesis urea? Nah, sini kita tulis dulu diketahui ya. Diketahui yang di soal itu ada NH2,2CO atau urea dengan MR-nya itu adalah 60. Terus kemudian di sini ada massa dari si NH2,2CO ini itu 12.000 ton. Nah, terus di sini kita tahu juga kalau massa gas N2 itu adalah MR28. Enggak, bukan ya, MR-nya maaf. Nah, di sini terus kita ditanyanya adalah berapa sih gas N2 itu? Massa dari gas N2. Nah, yaudah langsung aja kita pakai rumus gini. Massa X dalam suatu senyawa. Ini rumusnya kayak gini ya. Bentar. Mx dikali Mx sama dengan berarti AR si X dikali valensinya itu berapa dibagi dengan MR senyawanya dikali massa senyawa. Nah, di sini kita mau tahu berapa sih massa N2 itu. Kita tulis aja gini, MN2. AR-nya N2 itu kan aslinya kan 14 kan. Cuman karena dia ini dimintanya berupanya gas, berarti kan N2, maka kita kaliin dengan 2. Jadi 2/8. Jadi sebenarnya RX kali valensinya sama aja kayak molekul relatif gitu loh dari suatu X ini yang pengen kita cari gitu. Nah, MR senyawanya itu kan tadi 60, nah massa senyawa itu 12.000. Nah, kita dapetin itu hasilnya dalam kalkulator 5.600 ton.
Jadi jawabannya adalah C. Ini kita lanjut bahas soal nomor 5. Di sini ada soal bila mol XY ditempatkan dalam wadah 5 liter dan terurai sebanyak 80%, maka sesuai reaksi keseimbangan tetapan Kc-nya itu berapa sih? Nah, di sini langsung aja kita tulis dulu persamaan reaksinya, yaitu 2XY fasa gas. Ini X2 gas ditambah Y2 gas. Nah, di sini langsung aja kita buat MRS, mol reaksi sisa. Nah, di sini kita udah tahu kalau misalkan ada 1 mol XY. Nah, ini sini kan, berarti di reaktan. Terus terurai nih sebanyak 80%. Maksudnya apa? Jadi dia itu udah bereaksi sebanyak 80% gitu kan. Dari awalnya itu berarti kan 100%. Nah, berarti langsung aja kita masukin di sini adalah 80% berarti jadinya 0,8 mol. Nah, kemudian karena ini produk, jadi di awal itu belum ada bereaksi kan, jadi molnya masih belum ada. Nah, setelah udah reaksi, jadi dia molnya itu adalah setengah dari si mol reaktan, ya kan? Karena sesuai dengan koefisien yang udah disetarakan ini ya. Ini 0,4 mol, 0,4 mol. Positif ya, karena dia itu kan baru terbentuk setelah bereaksi. Nah, di sini kita sisanya kita langsung aja jadiin ini 0,2 mol, ini 0,4 mol. Ini 0,4 mol. Nah, sini langsung aja kita ingat kembali rumus Kc itu apa sih? Rumus Kc itu adalah molaritas si produk, molaritas produk benar. Pangkat koefisien dibagi molaritas reaktan pangkat koefisien. Gini ya. Nah, molaritas rumusnya apa? Mol per volume. Ingat ini ya. Dan kalau Kc itu cuma bisa buat netapin senyawa-senyawa yang fasanya itu dalam bentuk gas dan aqueous. Jadi solid dan liquid itu nggak bisa ya. Nah, di sini langsung aja kita masukin Kc-nya. Mol yang dipakai adalah mol sisa, ya kan? Mol sisanya. Di sini jadi kita langsung masukin yang di produk itu ada 0,4 mol. Pangkat bagi ini ya, volumenya itu 5 liter tadi kan di sini. Nah, ini pangkatnya 1 kan? Nah, ini 1 ya si X2. Terus kemudian untuk yang si Y2-nya sama juga 0,4 mol bagi 5 liter. Pangkatnya 1. Dibagi molaritas di produk. Ini tadi 0,2 mol. Volumenya 5. Pangkatnya berapa? 2 karena koefisiennya 2. Nah, langsung aja ini kita bisa coret. Nah, ini kan jadinya ini 0, ini bisa dicoret juga kan, jadinya ntar 0,2. Ini coret-coret 2. Hasilnya 4 ya hasilnya. Jadi jawabannya yang benar adalah C. Setelah disimpan selama 120 hari, suatu unsur radioaktif masih bersifat sebanyak 12,5% dari jumlah semula. Waktu paruh unsur tersebut adalah, nah, kita harus tahu maksudnya yang kita cari adalah T1/2-nya ya. Nah, kita harus tahu dulu rumus ini ya. NT N0 1/2 T 1/2. Nah, gini. NT ini apa? Adalah unsur setelah bereaksi. Setelah reaksi lah pokoknya. Nah, ini sebelum reaksi atau semula lah ya. Semula. Nah, T ini adalah berapa lama nih waktu yang dibutuhkan untuk si unsur tersebut berubah dari yang awalnya sekian menjadi sekian gitu. Jadi kayak waktu awal hingga akhirnya itu berapa. Nah, T1/2 itu adalah waktu paruhnya ya. Oke, lanjut aja kita jawab soal ini. Nah, NT-nya itu adalah 12,5% ya kan? Karena unsur radioaktif ini udah bersifat sebanyak 12,5% nih dari jumlah semula. Berarti kan dia udah bereaksi sebanyak 12,5%. Jumlah semulanya ini karena nggak diketahui di soal, maka kita asumsi adalah 100% ya. Karena kita asumsi 100%. Nah, ini 1/2. Nah, T-nya ya, dari awal hingga akhirnya dibutuhkan adalah sama 120 hari. 120 hari dibagi waktu paruh yang kita cari. Ini bisa kita coret 12,5 per 100 1/2 100. Ini kan 1/8 ya, 1/2. 1/2. 1/2 120 T 1/2. Ini kan langsung aja kita bisa jadi ini ya, 120 hari sama dengan ini T 1/2, ini 3 hari.
Nah, jadinya T1/2-nya adalah 40 hari. Jawabannya adalah D. Nomor 7. Di sini ada soal senyawa-senyawa berikut yang memiliki rantai karbon terpanjang adalah. Nah, tentu aja kita harus bikin dulu nih gimana sih struktur kimianya. Dan ini semua adalah golongan alkohol ya. Nah, di sini kita lanjut bikin aja ya. Misalnya 2 butanol. Nah, butanol itu berarti 4 ya. Ini kita bikin CH3, CH2, CH3. Ini OH-nya di sini kan karena dia 2. B itu adalah 2 meter per panel prop, itu adalah 3 ya. Kita bikin 3 aja dulu. C CH3. Nah, di sini 2 metil 2 propanol. OH-nya di sini kan C. Nah, 3 butanol itu berarti 4 ya. CH3, CH2, bentar, CH jadi CH2, CH3. Nah, di sini OH-nya. Terus sini pentanol, N-pentanol berarti penta itu adalah 5 ya. CH3, CH2, 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 CH3. Nah, di sini OH-nya. Bentar, di sini bukan. Nah, yang terakhir ini ada E, itu 2 metil 2 butanol, but itu 4 ya. Berarti 1, 2, 3, 4. Sini CH3, di sini OH. Di sini CH3, sini CH2, sini CH3. Nah, sini aja kita udah bisa lihat kalau rantai terpanjang itu ada di D karena dia ada 5 ya, C-nya. Tuh, 2, 3, 4, 5. Nah, oh ya, penomoran itu dimulai dari yang paling dekat dengan si gugus OH ini ya. Jadi misalkan tadi gini kan, ada 5 kan, 1, 2, 3, 4, 5 gitu guys. Jadi jawabannya adalah D. Ini ada nomor 8. Ada soal meskipun berat molekulnya hampir sama, titik didih amonia NH3 lebih rendah daripada titik didih air H2O. Sebab ikatan hidrogen antar molekul air lebih kuat dibandingkan antar molekul amonia. Nah, untuk menjawab soal ini, kita bisa lihat dulu ya ikatan hidrogen itu apa sih. Jadi ikatan hidrogen adalah ikatan yang terjadi antar molekul ya. Jadi kayak gini, misalkan ada H2O ya, HOH. Nah, jadi di sini nih ada H2O lagi. Nah, di sini ada H2O lagi. Di sini ada H2O lagi. Dan begitulah selanjutnya kayak nanti ini bakal bisa berikatan dengan ini juga bakal bisa berikatan dengan ini. Jadi itu disebut ikatan hidrogen ya. Nah, terus kita lihat baca soalnya ya. Terus katanya titik didih amonia lebih rendah daripada titik didih air. Oke, jadi kita lihat dulu strukturnya. NH3 itu gimana sih? Gini ya. Nih, ada 2 pasang elektron bebas. Nanti misalkan ini dia bisa lagi berikatan H, N, H. Nah, nanti hanya bisa berikatan lagi dengan ini. Nah, di sini ikatan hidrogen. Nah, kalau titik didih itu berkaitan dengan ikatan hidrogen. Jadi kayak semakin kuat ikatan hidrogen, semakin tinggi titik didihnya. Gitu ya. Jadi kalau yang kita lihat ya sebenarnya ikatan hidrogen H2O itu tuh banyak daripada NH3. Kenapa? Karena tadi pada saat awal banget H2O itu masih punya 2 pasang elektron bebas nih ya. Nah, aku buletin. Kalau NH3 itu cuma punya 1. Nih. Jadi dari sini kita bisa lihat kalau misalkan ikatannya itu bakalan lebih banyak loh si H2O daripada si NH3. Ikatan hidrogennya ya maksudnya. Jadi jawabannya adalah pernyataan yang satu ini adalah benar dan pernyataannya juga benar. Jadi benar-benar dan berhubungan. Jadi jawabannya adalah A. Kita bahas nomor 9. Diketahui suatu larutan penyangga dibuat dengan cara mencampurkan 0,6 mol asam asetat dan 0,2 mol NaOH dalam 100 ml larutan. Diketahui Ka-nya segini dan pH-nya itu berapa ditanya.
Oke, yang selanjutnya kita tulis dulu ya reaksinya. Sama reaksinya itu adalah CH3COOH alias asam asetat ditambah NaOH. Nah, jadinya CH3COONa plus H2O. Nah, di sini kita juga tahu kalau misalkan harus disamakan dulu ya. Nah, ini udah setara reaksinya, langsung aja kita tulis mol reaksi sisa. Nah, di awalnya ada 0,6 mol ya. 0,6 mol asam asetat, ini di awal 0,2 mol. Nah, karena ini lebih kecil kan ya molnya kan, jadi si NaOH ini habis bereaksi kan. Jadi langsung aja nih 0,2 mol dikurang, jadi habis. Nah, ini karena koefisiennya semuanya 1, maka ini si CH3COH yang bereaksi juga itu sebanyak 0,2 mol. Jadi kalau kita kurang jadi 0,4 mol. Nah, karena awalnya ini kan produk kan, jadi belum terbentuk atau belum direaksi, maka ini nggak ada. Dan nanti setelah kita bereaksi, kita ketambahan 0,2 mol juga kan, karena koefisiennya semuanya sama nih, ya kan, satu semua. Oke, dapat nih ya kayak gini. Nah, kita harus tahu juga rumus H+. H+ itu rumusnya apa sih? Ka. Nah, rumus H+ itu adalah Ka kali mol asam bagi mol garam. Mol garam. Nah, ini kita nyari H+ ya. Oke, H+ ini K-nya kita masukin yang ini, 5 kali 10 pangkat minus 5 kali mol asamnya tadi berapa? Nah, mol asamnya itu yang dipakai itu adalah mol asam yang awal ini ya, asam asetat ya, 0,4 mol. Nah, garamnya itu si CH3CONa 0,2 mol. Langsung aja coret-coret. Nah, ini kan 5 kali 10 pangkat minus 5, ini kan 2 ya, jadinya hasilnya 10 pangkat minus 4 ya, H positifnya. Nah, H positif ini masih 10 pangkat minus 4. Kalau kita mau jadiin ke pH, maka kita harus tahu rumus. Nah, jadi pH itu adalah rumusnya min log H+. Nah, langsung aja min log kali 10 pangkat minus 4. Jadi hasilnya adalah 4. Jadi pH-nya itu adalah 4, jawabannya C. Soal diketahui data NO sel kimia adalah sebagai berikut, dan maka pernyataan yang benar adalah, kita bahas satu-satu dulu ya. Ada beberapa dasar teori yang harus kita tahu. Yang pertama adalah reduktor itu yang mengalami oksidasi dan oksidator yang mengalami reduksi. Nah, kemudian dalam satu deret volta, semakin ke kiri adalah semakin bersifat oksidasi atau bersifat sebagai reduktor, dan semakin ke kanan adalah bersifat sebagai reduksi atau oksidator. NO sel ini rumusnya adalah NO reduksi dikurang NO oksidasi. Artinya apa? NO reduksi itu harus lebih besar daripada NO oksidasi. Supaya apa? Supaya NO sel kimianya itu positif. Jika NO sel negatif, maka reaksi tersebut tidak bisa terjadi dalam keadaan standar. Oke, lanjut aja kita bahas soal ini. Nah, kita bahas yang pertama. Di sini pernyataan 1 dibilang katanya NO-Cu itu bisa dari NO-Pb lebih besar daripada NO-Zn. Kita lihat dulu deret voltanya tuh kayak gimana ya. Nah, kalau berdasarkan deret volta, urutannya tuh gini. Zn, Pb, baru Cu. Nah, yang seperti kita tahu di pernyataan nomor 2, di sini kan kalau misalkan semakin ke kiri itu semakin bersifat oksidasi, dan semakin ke kanan itu bersifat sebagai reduksi. Nah, dari sini tuh kita juga bisa tahu dari pernyataan nomor 3, kalau misalkan NO reduksi itu harus bisa berbeda NO oksidasi. Nah, berarti yang paling bersifat reduksi adalah si Cu, kedua Pb, ketiga Zn. Ini bersifat dari yang paling reduksi. Nah, berarti pernyataan 1 adalah benar karena NO-Cu itu lebih besar daripada NO-Pb, lebih besar daripada NO-Zn. Kemudian nomor 2 itu gimana? Nah, di sini kita juga bisa lihat kan, kalau Zn ini merupakan reduktor yang lebih kuat daripada Pb dan Cu. Reduktor itu apa sih? Yang mengalami oksidasi. Bener dong, si Zn kan di paling kiri. Berarti pernyataan adalah benar. Pernyataan 3 itu gimana? Tidak dapat terjadi pada keadaan standar. Oke, mari kita lihat pernyataan 3. Katanya gini kan, Cu tambah Zn 2+, jadi Cu 2+ ditambah Zn. Nah, di sini kalau Cu kan mengalami kenaikan bilox kan. Nah, berarti dia itu ada bersifat sebagai oksidasi. Nah, Zn ini mengalami penurunan bilox, berarti bersifat sebagai reduksi. Nah, kita lihat pakai rumus asalnya kan gini kan, oksidasi dulu yang tulis, baru si reduksi kan. Nah, kalau kita lihat gini, jadinya misalkan si Cu itu oksidasi, Cu2+, ya kan, Cu 2+, Zn 2+, baru si Zn. Nah, kita bisa tahu kalau misalkan dari ukur si ininya. Oke, aku hapus dulu yang di sini. Nah, kita bisa lihat gini. Misalkan kita mau dapetin si rumus ini kan, Cu
CU2 plus ZN2 plus ZN. Nah, gimana kita bisa dapetinnya? Dari si ini kan. Nah, kalau misalkan kayak gini kita gimana? Kita balik dong yang persamaan satu bukan. Yang satu lah ya, kita balik jadinya si ZN-nya di sini. Kalau kita balik jadi kan PB2 plus PB strip 2 ZN2 plus. Kalau kita balik jadinya N0 itu negatif kan? Jadinya minus 0,063 volt ya. Nah, kalau CE-nya juga kita balik. Nah, jadinya berapa? Minus juga. PB2 plus CU2 plus CU. Nah, ini N0-nya dibalik juga jadi negatif ya, minus 0,47 volt. Nah, yaudah kita langsung tambah aja. Bentar, kita harus, ya benar-benar. Kita langsung tambah, jadinya nanti minus 0,63 ditambah minus 0,47. Hasil N0 itu kan negatif kan, berarti reaksi ini tidak bakal terjadi dalam keadaan standar, berarti benar. Selanjutnya aku juga mau hapus lagi yang ini. Oke, nah kita lanjut ke yang pernyataan 4 ya. Katanya di pernyataan 4 gini, kayak gini kan. Nah, supaya kita bisa dapat rumus kayak gini, kita harus lihat dari si data N0 cell. Berarti kita langsung aja ZN2 plus PB2 plus PB2 plus CU2 plus CU. Nah, kita lihat ini kan gak ada yang diubah, berarti langsung aja kan 0,63 volt, 0,47 volt. Langsung kita tambah. N0-nya berapa? 1,1 volt. Jadi pernyataan yang benar ini 4 juga benar. Jadi kalau misalkan jawabannya 1, 2, 3, 4 itu benar, maka jawabannya adalah E. Dulu ya pembelajaran kali ini. Aku ingin berterima kasih banyak kepada donatur Let's Study yang telah membiayai bahan pembelajaran kali ini. Nah, untuk kalian yang ingin latihan soal, kalian bisa lihat description box ya. Selain itu, untuk mengapresiasi kami, kalian juga bisa membantu kami secara finansial dengan mendukung kami lewat link berikut. Kalian bisa aja scan dan juga kalian bisa share, like, dan komen. Sampai jumpa Study Maths!